Selamat bertemu kembali pagi hari ini. Sebelum kita baca firman, kita akan berdoa. Segala puji, hormat, dan syukur kami persembahkan kepadamu. Kami berterima kasih, bersyukur Tuhan, kami telah bangun dengan tubuh yang sehat. Dan saat ini sebelum kami melakukan setiap kegiatan aktivitas kami akan membaca firman-Mu. Biar firman-Mu yang akan menuntun kami, sehingga kami tidak berdosa di hadapan hadirat-Mu, namun kami tetap berjalan pada kebenaran firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin. Puji Tuhan. Mari kita akan baca firman Allah yang terdapat di dalam Filipi pasal 3 ayat yang ke-13. Dan ayat yang utamanya adalah bagian B. Saudara-saudara, aku sendiri tidak menganggap bahwa aku telah menangkapnya, tetapi ini yang kulakukan. Aku melupakan apa yang telah di belakangku dan mengarahkan diri kepada apa yang di hadapanku. Saudara, ini adalah pernyataan dari Rasul Paulus dan memberikan nasihat kepada jemaat yang ada di Filipi, dan ia memberikan contoh kepada keadaannya sendiri. Latar belakangnya secara manusia orang mungkin menganggap itu hal yang sangat bodoh mungkin, atau keadaan yang merugikan merugikan diri sendiri, dan juga tentunya banyak merugikan orang lain dengan perbuatan-perbuatannya. Kalau saudara baca di dalam Kisah Rasul pasal 9, itulah latar belakang dari Paulus Kisah 8 dan Kisah 9. Dalam Kisah 9 Rasul Paulus bertobat, tapi dalam Kisah pasal 8 di situ kita lihat bagaimana kejahatan-kejahatan yang dia buat. Namun ketika ia bertobat, ketika Tuhan menjamah Rasul Paulus maka ada satu perubahan yang luar biasa di dalam hidup Rasul Paulus. Sebab itu kalau dia katakan di sini dalam bagian ayat 13b, aku melupakan apa yang telah di belakangku dan mengarahkan diri kepada apa yang di hadapanku. Saudara, masa lalu ini berbicara tentang masa lalunya, masa lalu Rasul Paulus Namun dia telah meninggalkan itu semua dan dia katakan mengarahkan diri kepada apa yang di hadapanku. Saudara-saudara, untuk membuat kita maju untuk membuat kita mampu melihat masa depan kita itu ada halangan. Seperti Rasul Paulus, kalau dia selalu mengingat masa lalunya, maka dia tidak akan maju. Namun pada saat ini Rasul Paulus katakan bahwa dia mengarahkan diri kepada apa yang di hadapan, yang ada di hadapannya. Sebab itu mari kita perhatikan masa lalu manusia, masa lalu kita, ada masa lalu atau kenangan yang indah, namun ada juga kenangan buruk ada kenangan buruk. Masa kecil itu kenangan buruk banyak yang dialami ketika mereka mungkin ada yang mengalami kekerasan dalam rumah tangga. Itu juga salah satu penghambat untuk bisa maju dan melihat kepada masa depan. Namun saat ini mari kita sebagai orang yang beriman, orang yang percaya, kita mari melupakan masa lalu kita. Karena masa lalu yang kelam, masa lalu yang suram itu bisa menghambat kita untuk maju dan bertahan. Karena hidup kita ini mengalami banyak perjuangan. Ada masalah-masalah yang kita hadapi. Sebab itu mari kita percaya bahwa masa depan kita ada di dalam rencana Tuhan, tangan Tuhan yang luar biasa. Kalau kita selalu mengingat masa lalu, masa kelam, masa buruk
Seperti Rasul Paulus, dia punya masa lalu ya, kejahatan-kejahatan yang dia buat. Namun ada kuasa Tuhan, tangan Tuhan. Tuhan melihat Rasul Paulus ya, walaupun pandangan manusia dia jahat, namun tiada mustahil bagi Tuhan. Tuhan memilih Rasul Paulus untuk memberitakan Injil keselamatan. Demikian juga hidup seseorang yang mungkin ada masa lalu yang kelam, masa lalu yang jelek. Namun ketika telah menerima Tuhan dan percaya kepada Tuhan, mari kita percayakan kehidupan kita sesungguhnya ke dalam tangan Tuhan. Di dalam 1 Petrus pasal pertama ayat yang ke-17 dikatakan demikian. Dan jika kamu menyebutnya Bapa, 1 Petrus pasal pertama ayat 17. Dan jika kamu menyebutnya Bapa, yaitu Dia yang tanpa memandang muka menghakimi semua orang menurut perbuatannya, maka hendaklah kamu hidup dalam ketakutan selama kamu menumpang di dunia ini. Sebab kamu tahu bahwa kamu telah ditebus dari cara hidupmu yang sia-sia, yang kamu warisi dari nenek moyangmu. Itu bukan dengan barang yang fana, bukan pula dengan perak atau emas, ayat yang ke-19, melainkan dengan darah yang mahal, yaitu darah Kristus, yang sama seperti darah anak domba yang tak bernoda dan tak bercacat. Mari kita kembali melihat bagaimana ada korban Kita telah ditebus dari cara hidup kita yang lama. Jadi jangan mengingat masa lalu. Masa lalu akan menghambat pertumbuhan iman kita. Namun kita lihat dan kita hormati, kita hargai bahwa Tuhan telah tebus hidup kita di atas kayu salib. Dalam ayat yang 19, melainkan dengan darah yang mahal, yaitu darah Kristus yang sama seperti darah anak domba yang tak bernoda dan tak bercacat. Dia telah tebus hidup saudara dan saya dari cara hidup kita yang sia-sia cara hidup kita yang dahulu, masa lalu kita Dia telah tebus. Dia telah ada di atas kayu salib. Sebab itu kita patut bersyukur kepada Tuhan, karena Tuhan telah nyatakan kasih-Nya. Dia mengasihi kita semua. Dia tidak inginkan ada satu orang yang binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Sebab itu percaya dan percayakan hidup kita ini ke dalam tangan kuasa Tuhan. Dan jangan lagi kita kembali kepada hidup yang lama, karena kita tahu kita telah ditebus. Di dalam Yohanes pasal 3 ayat yang ke-16, ini ayat-ayat yang melekat di dalam pikiran dan hati kita sebagai orang yang percaya bahwa Dia telah tebus kita. Dia mengasihi kita. Dalam ayat yang ke-16 Yohanes pasal 3, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini. Jadi kasih Allah begitu besar untuk dunia ini, yaitu saudara dan saya, termasuk kita semua, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Saudara, mari kita hargai kasih karunia Tuhan sehingga kita mau hidup senantiasa taat, takut kepadanya, dan melakukan kebenaran firman-Nya. Puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati kita semua, dan Tuhan yang senantiasa mengasihi kita. Kita tidak perlu khawatir atau takut. Dia ada menyertai kita, dan masa depan kita ada di dalam tangan kuasa Tuhan. Dia sanggup menolong kita, dan Dia sanggup melepaskan kita dari masa lalu. Namun saat ini mari kita berkomitmen mengambil satu keputusan untuk tidak meninggalkan Tuhan, namun kita maju, kita bergerak, kita mau bersama-sama dengan Tuhan
melakukan perkara-perkara yang luar biasa. Puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Mari kita satukan hati, kita kembali berdoa. Terima kasih Tuhan, firman-Mu yang luar biasa mengingatkan kepada kami semua supaya kami tidak terikat dengan masa lalu kami yang kelam, yang mungkin masa lalu yang buruk. Namun ya Tuhan, kami tetap mengingat kebaikan-Mu, kasih-Mu yang luar biasa. Engkau tidak menginginkan kami binasa ya Tuhan, tapi Engkau telah buktikan di atas kayu salib, Engkau mengasihi kami. Engkau menerima kami apa adanya ya Tuhan. Terima kasih, biar kami bertumbuh menjadi dewasa, bertumbuh benar-benar taat kepada firman-Mu, dan hidup takut kepadamu ya Tuhan. Kami mau menghormati, menghargai kasih karunia-Mu dari setiap kehidupan kami. Hidup di dalam kekudusan, hidup di dalam kesucian-Mu. Engkau yang memberkati kami semua dalam pekerjaan, dalam usaha, dalam pendidikan ya Tuhan. Kami tidak perlu takut, masa depan kami ada di dalam tangan-Mu. Terpuji hanya bagi nama-Mu, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Haleluya.